Sudah saya ingatkan, setiap kegiatan harus dilakukan pembongkaran. Bongkar, bongkar, bongkar. Karena dalam hal tidak dilakukan pembongkaran, itu merupakan tindak pidana. Yang orang tidak tahu, saya itu galak. Makin takut saya. Halo teman-teman bercanda ya, BC Marunda. Kenalkan, saya Ibu Hendar Supriyati. Saya ditugaskan di KPPBC TMPA Marunda sebagai Kasubag Umum di sini sejak tanggal 18 April 2022. Siapa sosok Hendar Supriyati? Ini saya jawab? Siap. Wah, susah nih jawabannya, panjang ini. Katanya, saya tipe yang perfeksionis. Ini hati-hati, mungkin nanti teman-teman di bercanda gitu ya. Kalau saya mulai meneliti pelosok-pelosok pelosok-pelosok di Marunda, dan mudah-mudahan sih memang nanti dengan sifat saya yang katanya perfeksionis bisa membuat BC Marunda lebih baik. Itu pertama. Yang kedua, kerja keras barangkali ya, katanya sih seperti itu. Nah, ini memang saya menuntut staf saya untuk bergerak cepat, responsif, dan ibaratnya tidak kenal waktu untuk belajar dan bekerja, gitu ya. Ini semuanya sebetulnya ya untuk organisasi juga. Dan ada yang bilang juga saya ramah. Mudah-mudahan ramah. Belum pernah kena marahnya saya ya. Jangan sampai kena marahnya saya. Saya setuju sih. Saya nggak bisa marah. Tipe yang tidak bisa marah. Tapi kalau saya marah, hati-hati ya teman-teman ya. Siap. Ya. Takut nih, berarti takut kena marah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang kedua? Apa nih? Siapa orang yang sebelumnya sudah dikenal di KPPBC Marunda? Banyak. Oh, banyak ya, Bu ya. Siapa tuh, Bu? Boleh disebutin, Bu? Saya itu ibaratnya kan back to custom ya. Back to custom. Saya awalnya juga memang dari bea cukai. Jadi pada saat saya kesini ya sudah banyak, memang ternyata teman-teman saya banyak di sini. Saya angkatan 7. Angkatan 7. Jadi angkatan saya di sini ada Bu, kalau perempuan ya Bu Nurul, Bu Era, Bu Ati, Ekowati, Bu. Ya, saya banyak lihat memang kalian masih muda-muda ya, generasi milenial. Saya termasuk generasi kolonial. Jadi di sini merasa kalian tuh anak-anak saya. Selanjutnya kita masuk ke segmen apa? Oke, apa? Apa yang membuat Ibu berpindah tugas dari BPPK ke DJBC? Nah, ini banyak yang pengen tahu nih, Bu. Apa tuh, Bu? Apa? Sekarang pertanyaan saya. Apakah kalian mutasi, promosi, dan rolling macam-macam kalian tahu dan minta? Ayo, apa jawabannya? Siap. Karena penugasan, gitu ya. Atasan akan melihat, gitu ya, akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kita nggak usah mikir-mikir kapan saya promosi, kapan saya pindah, kapan saya dimutasi, nggak usah kalau menurut saya ya. Kita lakukan aja apa yang kita bisa, kita kerjakan apa yang diperintahkan pada kita, dan nggak cuma itu ya, kalau bisa lebih gitu. Kita melihat situasi kerja kita seperti apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa membuat lingkungan kita kerja itu lebih baik, kita lakukan. Jadi itu pasti ya, insya Allah bantuan itu bisa datang dari mana saja. Jadi jangan khawatir, jangan mengharapkan apa istilahnya, kadang-kadang suka hitung-hitungan ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan kalian nih semua di sini nggak ada lah yang hitung-hitungan.
kapan saya dapat reward, kapan saya kan sudah bekerja sekian harusnya seperti itu, nggak usah. Jadi lakukan aja lah apa yang bisa kalian lakukan untuk organisasi. Dan ternyata itu salah satunya pada saat saya promosi, saya dianggap tidak perlu ditanya gitu, dan alhamdulillah saya promosinya ya di BLBC Tipe Jakarta waktu itu. Saya akan siap dimanapun saya ditugaskan. Dan mudah-mudahan penempatan saya di BC Marunda ini dapat memberikan manfaat lebih untuk teman-teman semua di sini. Doakan saya, dukung saya, kita bareng-bareng membuat BC Marunda lebih baik ya. Marunda bisa. Apa kesan pertama kali Ibu menginjakan kaki di BC Marunda? Macet ya Bu? Kalau macet, saya sudah prediksi. Oh, sudah prediksi. Nah, udah tahu lah, karena saya dulu pernah waktu di BLBC itu ada apel Hari Bea Cukai kalau nggak salah itu di sini, dan nggak nyampe ke BC Marunda karena macet. Semobil kita sejumlah. Jadi pada saat ke BC Marunda, gitu macet. Jadi udah kebayang, liftnya mati. Kesan pertama saya sampai nanya, ini liftnya memang sengaja mati? Emang biasa mati? Biasanya sih nggak mati Bu, tapi memang sering mati gitu ya. Kesan pertama. Jadi kesan pertama saya tadi ya, tapi ya saya menanggapinya ya dengan happy aja gitu. Oh berarti ini PR saya gitu ya. Ember di atas ini bocor gitu ya ternyata gitu. Oke, ternyata ini lantai 2 anget gitu ya. Oh ya oke gitu sambil jadi memang namanya Kasubag umum gitu ya, tugasnya ya salah satunya itu bagaimana membuat nyaman teman-teman semua di sini. Tapi ya ayo kita sama-sama bareng-bareng lah gitu, mewujudkan impian kenyamanan itu gitu ya. Apa perubahan yang akan Ibu bawa untuk BC Marunda? Yang pertama saya lakukan pada saat saya betul-betul mulai aktif di Marunda ini kan tanggal 25 kemarin Senin. Saya berkeliling Marunda, KP BC Marunda di kantor. Dan saya menemukan beberapa titik-titik yang menjadi atensi saya gitu ya, atensi saya. Saya berharap gitu ya, bukan berharap, saya inginnya nih nanti Marunda ke depannya bisa lebih rapih gitu ya, lebih rapi, bisa menerapkan 5R, karena kalau saya lihat di ruangan-ruangan juga belum begitu menerapkan 5R sih sepertinya ya. Dan ternyata memang itu PR semua kalau menurut saya, tidak hanya di Subag umum, tapi memang PR teman-teman semua di sini. Tapi intinya seperti itu ya, ayo kita bikin BC Marunda ini nyaman buat semuanya ya. Oke, kita lanjut. Apa Henda Supriyati? Apa nih bawahnya? Apa yang orang tidak ketahui tentang sosok Henda Supriyati? Saya tadi dibilang ramah gitu ya. Yang orang tidak ketahui, saya itu galak. Makin takut saya. Deg-degan ya? Takut salah ngomong. Tapi saya gini sih, tipe saya itu galak itu kalau udah keterlaluan banget lah. Kalau misalnya belum keterlaluan ya baru yang awal, berarti gini ya, SP1, SP2, SP3 gitu ya. Tapi bisa jadi SP1 saya langsung marah kalau yang keterlaluan banget gitu ya. Nah mudah-mudahan sih, saya yakin lah teman-teman di sini semua nggak ada lah yang mudah-mudahan ya. Semoga di sini juga nggak marah ya Bu ya. Segmen terakhir kita, segmen bagaimana. Silakan Ibu. Bagaimana? Oke, dari Google. bagaimana? Bagaimana tanggapan Ibu melihat akuarium ikan smoking area tapi nggak ada ikannya? Gimana itu Bu? Tidak tertebak kan pertanyaannya? Kalau saya pada saat lihat di smoking area, malah saya nggak konsentrasi ke akuarium. Tahu nggak di mana saya ini ya, konsentrasinya? Kemana tuh Bu? Gimana Bu?
di dindingnya yang ditempelin, saya ngebayanginnya kok kayak koran bekas ya gitu yang Coffee shop itu. Bagaimana cara meningkatkan kekompakan di lingkungan kantor? Karena tadi kan Ibu juga sampaikan di kantor ini ternyata tipenya banyak milenialnya nih Bu. Jadi bagaimana tuh Bu supaya mengkompakkan antara generasi kolonial tadi yang Ibu bilang izin Bu dengan milenial. Ada pertanyaan seperti ini, saya mau nanya malah nih. Emang kalian nggak kompak selama ini? Ini kalau timbul pertanyaan seperti ini nih, berarti ada yang sesuatu yang terjadi loh. Ini saya revisi Bu, harusnya ada lebih kompak. Dari sebelumnya sudah kompak. Jadi memang kembali ke dalam diri kita gitu ya, ke dalam diri kita. Kita jangan hanya mengharapkan lingkungan kita bagaimana biar sesuai dengan kita gitu ya. Tapi kita harus membuat lingkungan kita bagaimana biar nyaman buat bersama, kan seperti itu. Dan yang mungkin bisa saya garis bawahi itu salah satunya apa ya istilahnya ya? Tepo selera itu bahasa Indonesia apa ya? Toleransi. Toleransi ya, itu toleransi. Toleransi dalam arti gini, setiap orang punya tipenya masing-masing gitu ya. Semua orang punya karakteristik masing-masing. Tapi sebetulnya memang kita ini juga harus bisa menilai kelebihan dan kekurangan kita gitu ya. Jangan mengharapkan orang tepo selera ke kita gitu ya. Saya orangnya mau begini gitu. Saya memang orangnya tipe marah, ya udah kamu jangan juga. Ya berarti kan kita harus bisa menempatkan diri kita ke posisi orang gitu ya. Kayak apa istilahnya, empati ya. Di sudut itu, kalau saya digituin, kamu suka nggak gitu. Kalau saya misalnya dimarahin dengan cara seperti itu, saya suka nggak ya kayak gitu-gitu. Jadi semua kita bisa berinteraksi sesuai dengan yang memang yang kita mau gitu ya. Jadi jangan cuma mengharapkan orang memahami kita, tapi kita juga harus bisa memahami orang dan saling ya, semuanya itu saling. Mudah-mudahan sih bisa lah. Tadi kan meningkatkan ya, berarti kan sudah kompak, insya Allah. Nah, tinggal sedikit ditingkatkan. Mungkin seperti itu. Siap Bu. Bagaimana harapan Ibu untuk kantor? Apa nih harapan apa ya? Banyak nih soalnya. Saya sudah pengalaman di beberapa unit eselon 1, sudah mengalami beberapa jenis kantor gitu ya. Dan sebetulnya gitu, bea cukai itu yang bisa saya bilang paling apa ya? Paling sigap, paling jiwa korsanya paling top gitu ya. Kenapa? Karena ada kata satu tadi ya, siap. Apa-apa siap. Walaupun kemudian di belakangnya gimana caranya ya biar siap. Tapi kata kunci itu sebetulnya yang paling saya garis bawahi, dan semoga kalian juga generasi milenial tetap ya seperti itu ya. Tetap menjalankan jiwa kosa, dan saya harap teman-teman di Marunda ini bisa sama-sama itu tadi ya, kembali gak cuma lingkungannya yang bersih, tapi begini, tidak cuma lingkungan secara fisik gitu ya, tapi lingkungan secara mentalnya juga nyaman buat semuanya gitu. Karena itu juga sangat mempengaruhi kinerja kita semua. Bagaimana cara mewujudkannya? Ayo bareng-bareng kita wujudkan. Marunda bisa. Saya habis ini pengen ngobrol sama kalian malah. Apa sih buat pertanyaannya? Iya. Abang gimana sih? Itu jadi Bila 1, 2, 3 dong. Bongkar. Marunda bisa. Yeay. me on like a light switch.